Sang Pertamina kan selalu di hati, menyalurkan energi ke seluruh pelosok negeri. Ingatlah pesan ini, terapkan tingkatkan aman, imun dan iman, supaya badan kuat dan tahan, sabar disiplin, vaksin dan doa, supaya pandemi hilang segera. Ibu berkata, seberapa pahit cobaan tiba, semua datang atas izin yang maha kuasa. Walau pandemi melanda, ku tak pilih putus asa, ku tak pilih untuk kalah, aku tetap berusaha. Energi tak padam, ikuti protokol kesehatan, pakai masker tanpa kompromi, di atas hidung 2 lapis jadi. Tak lupa cuci tangan, sabun dan air jadi teman, rumah selalu dibersihkan, hidup sehat aku jalankan. Daya tahan tubuh tak lupa ditingkatkan, makan makanan dengan gizi seimbang, gak keluyuran, hindari kerumunan, maju para perwira, jaga kondisi badan. Ibu ke kotamu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa, di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Protokol sehat lengkapi vaksinasi, berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan 1000 pelajaran, ternyata sehat adalah kemewahan. Vaksinasi secepatnya tanpa basa-basi, gaya hidup sehat aku siap adaptasi. Ganti baju mandi sesuai aktivitas hari, bersihkan lingkungan, jiwa raga juga hati ya. Jemur pagi-pagi, vitamin D matahari, suplemen disiapkan, minum aku tiap hari. Dalam doaku minta besok yang cerah, keselamatan dan kesehatan, energi tak padam sampai Indonesia bangkit lagi. Keluarga jauh, memang aku rindu, virus ada di sekitarku, tahan pergi dulu. Kurangi mobilitas, aku tingkatkan imunitas, tahan di rumah sekarang demi semua kesayangan. Nasihat ibu ke kotamu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa, di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Setelah badai akan muncul matahari, berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan 1000 pelajaran, ternyata sehat adalah kemewahan. Hanya sebuah gurindam untuk hari yang tenang, untuk besok yang cerah, penuh dengan anugerah. Alhamdulillah aku masih melangkah, apapun yang terjadi ku tetap mensyukuri. Walau dunia tampakkan berakhir besok hari, ku melangkah bagai perwira penuh energi. Dunia penuh berita buruk dan asumsi, namun ku melangkah sampai Indonesia bangkit Nasihat lagi. ibu ke kotamu anugerah Tuhan, maka berdoa dan berusaha di masa kelam. Aku ikhtiar dan tawakal, usaha dan berdoa, di dalam kegelapan aku tidak putus asa. Protokol sehat lengkapi vaksinasi, berpikir positif pasti Tuhan menemani. Pandemi datang dengan
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya nih hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat-sehat dan jika sedang ada yang sakit semoga segera sembuh ya. Oke, sebelumnya alhamdulillahirobbilalamin kita panjatkan puji syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan izinnya lah kita bisa berkumpul di acara Healthy Talk kita ini bisa rehat bincang santai Rabu Sehat. Hari ini tema yang akan dibawakan adalah demam berdarah. Apa yang harus kita ketahui? Oke, sebelumnya perkenalkan dulu nih, nama saya Namira. Jadi saya hari ini akan menjadi moderator dalam bisa rehat kita di minggu ini. Dan untuk narasumbernya, ada narasumber kita yang Dr. Reski Triansyah. Dr. Reski Triansyah, halo. Ya, halo Mbak Namira. Dokter. Oke, jadi Dr. Reski Triansyah ini merupakan dokter kita di kantor unit Region Medan. Gitu ya Bapak Ibu. Dr. Triansyah, apa kabar? Dr. Reski, apa kabarnya nih? Ya, sehat Mbak Namira. Mbak Namira apa kabar nih? Alhamdulillah, sehat juga. Dr. Reski, belakangan ini kesibukannya apa aja? Boleh cerita nggak dikit sama kita-kita? Ya, kita tetap sama ya. Mungkin teman-teman para Bapak Ibu perwira Pertamina ya, tetap menjaga kesehatan di masa pandemi ini dengan selalu menjaga protokol kesehatan ya. Selain itu juga ya seperti biasa Mbak Namira, kita melayani pelayanan kesehatan, lalu memberikan upaya-upaya pencegahan kepada para pekerja dan mitra kerja kita agar terhindar dari penyakit dan tentunya agar tetap selalu sehat. Seperti itu kali Mbak. Oke, keren. Oke, Dr. Reski, kita hari ini Dr. Reski akan memaparkan tentang terkait dengan demam berdarah ya, Dok ya? Iya, betul sekali hari ini karena kebetulan juga kita kan mungkin sih dari kemarin juga udah memasuki masa musim hujan walaupun ini sudah mengarah ke musim kemarau ya, sudah mulai masuk musim kemarau infonya. Mungkin April nanti nih baru tepat, tapi kita udah mulai merasa panas-panas juga ya, udah mulai sering panasnya daripada hujannya nih. Tapi ya tetap nanti juga salah satu topiknya yang akan kita bahas di sini Mbak, bahwasannya ya demam berdarah itu cuma hanya muncul di saat ini, di saat musim hujan, nyatanya di musim juga bisa muncul seperti itu. Oke. Duh, nggak sabar nih mau dengerin pemaparan yang lebih lanjut lagi terkait demam berdarah dari Dr. Reski. Oh ya, Bapak Ibu semuanya, jadi untuk bisa rehat ini kita kan ada 2 sesi. Jadi di sesi pertama ada pemaparan dari Dr. Reski dulu, lalu sesi keduanya kita akan sesi tanya jawab. Jadi bagi Bapak Ibu jika memiliki pertanyaan langsung silakan ketikkan di kolom chat ya. Nanti kita akan bahas di sesi kedua. Begitu ya dokter ya? Ya, siap. Oke, kalau gitu nggak usah berlama-lama lagi. Kita langsung dengerin pemaparan dari Dokter Reski ya Bapak Ibu semuanya. Oke dok, kalau gitu saya persilahkan ya dokter. Silahkan dok. Terima kasih Mbak Namira. Ya, izin semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ya. Semoga semuanya dalam keadaan sehat, yang sakit segera disembuhkan. Dalam hal ini seperti tajuk kita sebelum-sebelumnya yaitu bisa rehat bincang santai Rabu Sehat, yang mana kita akan memaparkan sedikit info dan tips terkait dengan edukasi kesehatan ya. Dalam hal ini untuk minggu ini saya berkesempatan selaku narasumber, perkenalkan saya Dr. Reski Triansyah, bertugas di klinik kantor unit medikal regional Sembagut, akan memaparkan sedikit materi tentang demam berdarah. Apa yang harus kita ketahui terhadap demam berdarah ini. Mungkin Bapak Ibu saya izin share screen share ya untuk materinya. Oke, jadi untuk tema bisa rehat kita kali ini adalah tentang demam berdarah, apa yang harus kita ketahui. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi juga, di mana kemarin mungkin lagi pada musim-musim hujannya menjadi salah satu faktor yang sangat
menjadi penyebab utama atau faktor resiko ya terjadi demam berdarah. Tapi mungkin teman-teman semuanya, Bapak Ibu perwira Pertamina semuanya sudah mengetahui faktor resikonya. Saya sedikit reminder sebagai edukasi untuk kita semua terkait dengan apa itu demam berdarah. Apa itu demam berdarah? Memang secara umum kita mengetahui demam berdarah itu atau yang disebut oleh demam berdarah dengue atau DBD adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus, jenis nyamuknya ya, melalui air liur gigitan saat mengisap darah manusia. Nah, demam berdarah dengue ini sendiri adalah penyakit yang ditularkan oleh nyamuk sebagai vektor yang terjadi di daerah tropis dan subtropis di dunia. Nah, Indonesia salah satunya merupakan daerah tropis yang biasanya memiliki dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, biasanya masyarakat mengenal demam berdarah itu dibagi atas dua ya secara umum, yaitu ringan dan parah. Yang mana demam berdarah ringan biasanya kita tahu kalau misalnya dia udah demam tinggi, terus ada gejala seperti ya, baik itu flu, mual, muntah dan lain-lain. Nah, untuk yang demam berdarah yang parah, ia biasa menyebabkan perdarahan serius, kadang penurunan kesadaran, sampai kalau dalam istilah medis itu terjadi shock. Nah, ini perbedaan kedua ini harus diketahui bagi Bapak Ibu perwira Pertamina agar menjadi pengingat atau awareness kita kapan kita harus menanganinya atau kapan kita harus membawanya ke rumah sakit. Nah, sebelum itu kita harus tahu dulu nih secara etiologi demam berdarah itu harfiahnya yaitu dibagi atas demam dengue dan demam dengue hemorrhagic fever. Nah, mungkin ini untuk yang medis tahu, mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengarnya. Belum masuk ke demam berdarah, dia masuk ke fase demam dengue dulu. Nah, apabila terjadi tanda-tanda perdarahan, turunnya trombosit dan lain-lain, maka ia baru bisa masuk ke kategori dengue hemorrhagic fever atau DHF atau yang biasa kita sebut dengan demam berdarah dengue. Bahkan lebih meningkatnya lagi atau lebih parahnya lagi bisa menjadi dengue shock syndrome atau DSS, yang mana biasanya demam berdarah dengue-nya sudah menunjukkan tanda-tanda shock. Nah, tidak tertutup kemungkinan demam berdarah dengue ini apabila terjadi shock dapat menyebabkan kematian. Bahkan dilaporkan oleh Dinas Kesehatan, masalah penyakit demam berdarah ini masih menjadi masalah utama bagi Dinas Kesehatan dan menjadi masalah endemis. Apa itu endemis nanti kita akan jelaskan. Nah, lalu bahkan sampai saat ini DBD juga menjadi masalah yang paling umum buat masyarakat yang dapat menimbulkan dampak sosial maupun ekonomi. Secara sosial biasanya dapat menimbulkan kepanikan dalam keluarga apabila yang terkena anak kecil ya. Lalu dapat menyebabkan kematian, bahkan ya menjadi apa namanya, secara ekonomi juga dapat menimbulkan pengobatan yang cukup mahal apabila terlambat ditangani, lalu secara tidak langsung dapat kehilangan waktu kerja kita, sehingga apa yang sudah kita keluarkan seperti pengobatan, transportasi dan akomodasi menjadi hal yang berat buat kita agar kita dapat sembuh kembali. Nah, seperti dijelaskan sebelumnya nih, penyakit demam berdarah ini disebabkan oleh virus dengue yang umumnya oleh nyamuk Aedes. Nah, biasanya nyamuk Aedes itu sendiri memerlukan darah untuk makanannya, tapi penularan tersebut itu hanyalah apabila nyamuk Aedes tersebut di dalam tubuhnya sudah mendapatkan virus dengue tersebut. Nah, jadi apabila virus dengue belum bersarang dalam tubuh tersebut, apabila digigit oleh nyamuk Aedes tersebut, itu belum bisa menularkan ya. Lalu selain Aedes aegypti juga ada juga Aedes albopictus yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, bagaimana kita cara mengetahui karakteristik daripada nyamuk Aedes aegypti dan albopictus ini? Nah, seperti yang mungkin secara umum kita ketahui, kita belajar dari sekolah, nyamuk Aedes aegypti itu biasanya kita ketahui dengan pola garis-garis merah putih, merah hitam ya, putih hitam maksudnya, yang menjadi motif belang-belang. Nah, biasanya perbedaan dengan Aedes albopictus itu polanya biasanya cuma satu garis. Nah, perlu diketahui juga nyamuk Aedes aegypti yang menularkan daripada virus dengue ini biasanya nyamuk betina.
perbedaan dari nyamuk betina dan jantan itu adalah ukurannya. Biasanya nyamuk ukuran betina itu lebih besar daripada jantan. Kedua, secara karakteristiknya juga nyamuk jantan biasanya dia tidak jarang menggigit daripada tubuh manusia, biasanya lebih yang ke betina. Lalu ada yang perlu kita ketahui juga hal menarik atau fakta menarik bahwasannya untuk nyamuk Aedes aegypti sendiri biasanya aktifnya itu pada siang hari, tidak pada nyamuk-nyamuk biasa yang biasa kita tahu nyamuk hutan atau nyamuk di rumah yang aktif pada malam hari. Nah, biasanya nyamuk Aedes aegypti ini lebih aktif di siang hari, baik itu setelah timbulnya setelah munculnya matahari atau di siang hari begitu masuk masa-masa pukul 12 ya, seperti itu. Nah, perlu juga nanti kita bahas tentang siklus nyamuk karena bisa memberikan gambaran kita terhadap bagaimana dan kapan kita dapat mencegah terbentuknya penularan penyakit demam berdarah. Jadi secara umum nyamuk Aedes aegypti itu dapat bertelur di genangan-genangan atau kubangan-kubangan yang mana telurnya itu bisa sampai 100-300 butir. Telur ini nanti dapat menetas menjadi pupa lalu menjadi jentik, yang mana jentik ini dapat menjadi nyamuk. Oke, kita lanjut ke sedikit penjelasan terkait dengan kondisi DBD di Indonesia saat ini. Berdasarkan sumber Kementerian Kesehatan RI, pada tahun 2021 itu terdapat 72.193 kasus DBD, yang mana dari situ ada 694 kematian akibat DBD. Terus pada kasus DBD selama tahun 2022 nih, yang masih baru berjalan bulan Maret, sudah ada 20.200 kasus DBD, yang mana dari jumlah tersebut 219-nya menyebabkan kematian selama tahun 2022 ini. Nah, jadi memang kondisi DBD di Indonesia menjadi salah satu perhatian buat kesehatan kita, baik itu secara pemerintah ataupun secara kita pribadi ya. Karena memang selalu ya seperti yang dijelaskan di awal tadi, kita negara tropis memiliki dua musim, salah satunya musim hujan dapat dengan gampang terbentuknya daripada telur-telur atau jentik-jentik nyamuk. Sehingga wilayah Indonesia yang beriklim tropis ini bukan hanya DBD yang dapat menjadi masalah endemik atau endemis, bisa seperti malaria hingga tuberkulosis. Adapun seputar penyakit endemis di Indonesia yang perlu kita ketahui, hampir 70% berdasarkan data Kemenkes RI, kabupaten dan kota di Indonesia itu masih merupakan daerah endemis demam berdarah dengue. Nah, bagaimana seperti itu? Nah, perlu memang adanya peningkatan kesadaran diri, yaitu bagaimana kesadaran hidup sehat serta pencegahan yang bisa kita lakukan, serta juga mendukung upaya pemerintah dalam pencegahan kasus DBD ini. Nah, sedikit informasi juga apa itu endemis, epidemis, dan pandemis. Yang kita ketahui seperti pandemi ini, kita kalau COVID-19 lagi pandemi ya. Nah, sedikit saya jelaskan, untuk endemi itu merupakan suatu penyebaran penyakit yang dilihat dari tingkat populasi lingkungan atau wilayahnya, terjadi lebih kecil populasinya. Namun, kejadiannya sudah termasuk KLB atau kejadian luar biasa, yang mana penyakit tersebut menyatakan wabah ketika terjadi peningkatan jumlah kasus yang signifikan. Nah, apabila dia meningkat lebih luas lagi dalam suatu negara, maka disebutnya dengan epidemi. Nah, lalu apabila dia sudah secara internasional, maka bisa dikatakan pandemi, yaitu epidemi yang menyebar ke berbagai negara lain, sehingga mempengaruhi orang di seluruh dunia dalam jumlah besar secara simultan atau berkelanjutan. Nah, jadi sedikit informasi juga ya, agar kita bisa mengetahui apa bedanya tuh endemis, epidemi, dan pandemi. Nah, kondisi daripada DBD itu sendiri masih menjadi masalah endemi di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Lalu untuk di Indonesia sendiri itu proporsi DBD-nya per golongan umur secara tahun 2022 ya, dari Januari sampai Maret, itu jumlah kasusnya masih banyak ditemui oleh umur 15 sampai 44 tahun, walaupun sebenarnya secara laporan dari Kemenkes biasanya setiap tahun itu
kejadian DBD itu lebih banyak pada anak kecil, yaitu umur 5-14 tahun. Oleh karena apa? Oleh karena biasa imun tubuh anak-anak memang masih berkembang, jadi lebih mudah terserang, masih imunokompromis, sehingga lebih mudah terjangkit penyakit DBD pada anak-anak dibandingkan dewasa. Walaupun seperti itu, menjadi perhatian kita juga untuk mencegah, baik itu untuk diri kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, ataupun lingkungan kerja kita. Nah, untuk gejala DBD itu sendiri, apa saja sih gejalanya? Perlu kita ketahui, untuk gejala itu secara perjalanan penyakitnya, pasien demam berdarah itu sendiri mengalami 3 fase nih. Nah, secara umum kita ketahui gejala DBD itu pastinya ada demam tinggi ya. Jadi kalau demamnya tidak tinggi, biasanya jarang mengarah ke DBD. Biasanya kita tahu tuh seperti tipes, influenza, dan lain-lain. Tapi biasa demam tinggi, kita sudah hingga 40 derajat, kita sudah mencurigai ke arah DBD. Lalu adanya sakit kepala, nyeri-nyeri otot, bahkan mual dan muntah. Biasanya beberapa juga gejala spesifiknya yaitu sakit di belakang mata. Ada beberapa kelenjar bengkak seperti kelenjar di bawah rahang ataupun kelenjar limfa di bawah ketiak, dan beberapa bahkan ada yang muncul ruam. Nah, gejala munculnya dari setelah digigit nyamuk atau yang biasa kita sebut dengan inkubasi itu biasanya di 4-10 hari. Lalu gejala DBD lanjutan itu biasanya apabila tidak tertangani gejala DBD awalnya atau yang kita sebut tadi demam dengue, maka bisa berlanjut menjadi sakit perut yang parah, muntah terus-menerus, bahkan munculnya perdarahan, baik itu perdarahan makro atau mikro, yaitu perdarahan makro seperti langsung, gusi atau hidung, ataupun mikro yaitu bintik-bintik merah di permukaan kulit, di bawah kulit seperti memar kita lihatnya. Lalu ada muncul sesak, bahkan penurunan kesadaran. Nah, kalau seperti itu menjadi kondisi warning buat kita untuk segera dibawa ke rumah sakit. Nah, secara gejala juga biasa perjalanan penyakitnya itu ada 3 fase. Sebelum kita bahas 3 fase ini, seperti yang diingatkan tadi, yaitu masa inkubasi daripada munculnya gejala setelah kita digigit oleh nyamuk pembawa virus dengue tersebut, itu biasanya 4-10 hari. Setelah 4-10 hari muncullah gejala yang fase pertama, yaitu fase demam. Nah, biasa pada fase ini pasien akan mengalami demam tinggi hingga 40 derajat Celcius yang berlangsung bisa sampai 1 minggu. Lalu seperti gejala yang dijelaskan di sebelumnya, muncul mual muntah, sakit kepala, muncul sakit di belakang preorbita, belakang mata, lalu nyeri otot, tulang, dan sendi. Nah, dalam fase ini biasanya trombosit bisa mengalami penurunan. Seperti yang kita ketahui, normalnya trombosit pada tubuh kita tuh di atas 150.000. Nah, bagaimana bisa terjadinya penurunan trombosit ini? Biasanya di saat penurunan trombosit ini terjadi oleh karena begitu kita digigit oleh nyamuk pembawa virus dengue tersebut, maka reaksi imun kita menuju daripada virus yang masuk ke dalam tubuh kita tersebut. Nah, virus-virus tersebut itu dapat menyebabkan efek yang mana pecah-pecahnya pembuluh darah. Nah, pecahnya pembuluh darah ini menyebabkan peningkatan daripada kerjanya trombosit untuk menutupi daripada pecahnya pembuluh darah mikro tersebut, sehingga fase yang sangat cepat dapat menyebabkan penurunan kadar atau nilai trombosit di bawah normal. Lalu setelah fase demam tadi masuk ke fase kritis, yaitu dimana setelah fase demam biasanya pasien merasa dirinya telah sembuh karena suhu tubuhnya mulai turun. Nah, di sini perlu diingatkan, biasanya di sini merupakan fase kritis atau fase berbahaya, karena secara tidak sadar kita merasa sudah sembuh, padahal perjalanan penyakitnya menuju ke arah yang lebih mengancam nyawa, karena kemungkinan terjadi perdarahan-perdarahan yang tidak kita ketahui, yang biasanya kalau secara medis disebut dengan kebocoran plasma darah, yang mana berpotensi dapat menyebabkan shock. Apabila shock ini biasa fase kritis tersebut apabila tidak ditangani dengan baik, 24-48 jam, 2 hari, fase tersebut tubuh kita kekurangan cairan tubuh. Sehingga apabila kekurangan cairan tubuh, jatuhnya di saat kita merasa sudah enakan 2-3 hari, tiba-tiba jatuh ke shock,
atau penurunan kesadaran yang diikuti oleh penurunan tekanan darah secara drastis, perdarahan banyak, lalu apabila tidak ditangani dapat menyebabkan kegagalan fungsi jantung dan lain-lain. Nah, seperti ini makanya pada saat fase demam tadi sebelumnya, apabila dirasakan penggunaan obat tidak memberikan perbaikan, maka segera harus dibawa ke rumah sakit untuk mengetahui atau mengecek agar tidak masuk ke fase kritis dengan cara pengontrolan daripada kadar trombosit dan pemberian cairan agar terhindar dari fase shock. Setelah itu, setelah fase kritis biasanya masuk ke fase pemulihan. Nah, bagi penderita atau pasien DBD biasanya bisa secara normal apabila dia melewati fase kritis tadi dengan baik, maka bisa masuk dengan fase pemulihan atau sembuh dengan sendirinya. Nah, biasanya fase ini terjadi apabila melewati 2-3 hari fase kritis tadi. Nah, di fase ini biasanya cairan yang keluar dari pembuluh darah akan kembali masuk ke dalam pembuluh darah. Oleh karena itu sangat penting menjaga cairan yang masuk agar tidak berlebihan. Nah, disitulah perlunya kita mengontrol dengan biasa tim medis di rumah sakit mengetahui daripada berapa urin yang sudah keluar dengan apa yang sudah masuk, baik itu melalui air minuman ataupun air infus yang sudah dipasang. Karena apabila berlebihan juga tidak bagus, apabila tidak ditangani dengan baik atau secara medis, pembuluh darah yang berlebihan cairan akan menyebabkan gagal jantung bahkan odem paru yang mana dapat menyebabkan kematian. Nah, biasa pada fase pemulihan ini kadar trombosit bisa meningkat dengan cepat karena sudah pemulihan, maka trombosit yang tadinya sudah berkurang oleh karena fase reaksi imun melawan daripada virus dengue yang masuk. Setelah melewati fase kritis, trombosit biasanya naik. Nah, secara medis kita dokter atau tim medis tetap mengontrol kadar trombosit tadi. Begitu kadar trombosit itu naik, biasanya itu bakal naik terus. Nah, di situ biasa tim medis menyatakan si pasien tersebut sudah mulai memasuki fase pemulihan yang mana sudah berangsur-angsur bisa recovery kembali. Nah, untuk penanganan DBD itu sendiri sebenarnya tidak ada pengobatan khusus karena memang lebih ke pengontrolan daripada cairan ataupun efek yang disebabkan oleh reaksi si virus dengue yang masuk ke dalam tubuh. Pasien lebih disarankan untuk banyak beristirahat dan minum air putih yang banyak untuk mencegah dehidrasi. Jika perlu, kekurangan cairan tersebut dapat diganti dengan infus, oleh karena mungkin gejala seperti mual muntah tidak bisa intake cairan melalui oral, maka bisa diganti dengan infus. Lalu seperti obat penurun panas untuk meredakan demam itu bisa menjadi obat simptomatik atau untuk menghilangkan gejala agar pasien bisa beristirahat dengan baik. Oke. Lalu untuk pencegahan DBD ini sendiri seperti yang kita ketahui, upaya dari pemerintah bahkan sering kita dengar yaitu dengan 3M+, yaitu menguras dan menyikat, menutup tempat penampungan air, lalu memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas, plus mencegah gigitan dan perkembangbiakan nyamuk, yang mana seperti gambar di samping bisa dengan memelihara ikan pemakan jentik nyamuk yang biasa kita ketahui seperti ikan cupang, lalu menggunakan obat anti nyamuk spray untuk mematikan nyamuk, memasang kawat kasa atau penghalang agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, baik itu di jendela dan ventilasi, gotong royong membersihkan lingkungan, periksa tempat-tempat penampungan air, lalu meletakkan pakaian bekas pakai ke dalam wadah tertutup, lalu memperbaiki saluran dan talang air yang tidak lancar, menanam tanaman pengusir nyamuk seperti lavender, lalu memberikan larvicide atau pembunuh jentik dan pupa pada penampungan air yang sudah dikuras. Kenapa? Karena nyatanya nyamuk yang siklus nyamuk itu sendiri begitu dia bertelur, seperti yang dijelaskan di sebelumnya, yaitu bisa sampai 100-300 butir, telur-telur tersebut dapat bertahan dalam keadaan kering dan bisa menetas jika telur tersebut mendapatkan air kembali. Nah, jadi penampungan air tidak bisa pencegahan nyamuk DBD ini sendiri tidak hanya dengan menguras, perlunya menyikat untuk menghancurkan telur-telur yang melengket atau berkembang biak di dinding-dinding daripada tempat-tempat penampungan air.
Lalu terkadang pun sudah kita kuras dan kita sikat, perlunya upaya kita untuk lebih memastikan dengan memberikan larvicide atau larvasida untuk membunuh daripada jentik dan pupa-pupa nyamuk tersebut. Perlu kita ketahui juga, jadi sedikit informasi terkait dengan penularan daripada vektor nyamuk Aedes aegypti tadi. Biasanya virus dengue itu sebenarnya menempel di kelenjar ludah nyamuk. Jadi ketika nyamuk betina mengisap darah, seperti yang kita jelaskan tadi, dia menyuntikkan air liur ke dalam luka gigitannya. Jadi bukan oleh karena darah yang ada dalam tubuh si nyamuk ya. Jadi biasanya begitu dia berpindah tempat, air liur nyamuk tersebut masuk ke dalam tubuh kita. Nah, begitu dia menggigit seorang pasien yang menderita penyakit demam berdarah, virus tersebut dapat masuk ke dalam mulutnya ataupun air liurnya di mulutnya yang panjang itu. Begitu dia pindah ke orang lain dan menggigitnya, maka bisa menyebabkan penularan daripada virus tersebut. Nah, virus di dalam tubuh nyamuk tersebut dapat bertahan sampai 2-7 hari, yang mana apabila tidak dimusnahkan maka dapat menyebabkan kondisi yang endemis. Makanya biasanya kita dengar apabila ada satu kasus di DBD di suatu lingkungan dapat menyebar dengan cepat sehingga satu lingkungan tersebut dapat timbul atau laporan kasus penyakit demam berdarah yang jumlahnya cukup signifikan. Seperti itu. Lalu bagaimana nyamuk yang Aedes tersebut bisa lebih menularkan? Biasanya karena kita pekerjaan aktif di siang hari, nyamuk Aedes yang seperti saya jelaskan sebelumnya yaitu aktif pada siang hari, biasanya akan mencari makanan atau akan menyerang atau menggigit tubuh manusia sepanjang hari saat berada di dalam ruangan. Maka perlunya juga kita menukar udara ruangan kita dengan menjaga ventilasi yang baik. Lalu bagaimana? Apakah nyamuk Aedes aegypti ini sendiri hanya muncul di saat musim hujan? Tidak juga ternyata, karena pada hakikatnya nyamuk ataupun jentik nyamuk atau siklus nyamuk tersebut dapat juga tumbuh di tempat-tempat penampungan air yang kita tidak sadar oleh karena adanya tempat-tempat penampungan air di sekitar kita, baik itu selokan ataupun ember di halaman rumah kita yang tertampung air dalam jumlah yang cukup, tidak kita bersihkan atau tidak kita buang, dapat menyebabkan munculnya daripada pembentukan atau perkembangbiakan nyamuk Aedes aegypti. Oke, setelah kita mengetahui daripada karakteristik nyamuk tersebut, maka kita seharusnya bisa mengetahui kapan kita harus mencegah daripada DBD tersebut. Yaitu yang pertama pastinya tetap menguras, menyikat, lalu menutup tempat penampungan air, lalu memanfaatkan atau mendaur ulang barang bekas. Perlu diketahui juga tempat-tempat yang biasa digunakan sebagai tempat tinggal nyamuk Aedes, biasanya tempat penampungan air untuk keperluan sehari-hari, seperti bak mandi, drum air, ember, tempayan, dan lain-lain. Tempat penampungan air yang bukan untuk keperluan sehari-hari, seperti vas bunga, kolam yang kosong, barang-barang bekas yang tertampung air, dan lain-lain. Lalu seperti tempat penampungan air alamiah, seperti lubang di pohon, pelepah daun yang tergenang air, batang bambu, tempurung kelapa yang terbuka menghadap ke atas tertampung air, dan benda lainnya yang di alam kita tentunya berisi air yang mampu digunakan sebagai tempat tinggal nyamuk. Nah, ini menjadi perhatian kita agar kita dapat membersihkan daripada genangan-genangan air yang kita lihat sudah tergenang cukup lama ya, lebih dari 2-3 hari. Kalau kita rasa melihat ada genangan air di satu tempat, maka kita harus bersihkan. Nah, perlu diinformasikan juga, salah satu pencegahan DBD seperti gambar ini meletakkan pakaian bekas pakai ke dalam wadah tertutup, karena nyamuk juga dapat menggunakan pakaian yang basah sebagai tempat tinggal sementara. Saat kita, ya apalagi seperti ini lagi panas-panasnya, tentunya kita banyak berkeringat, begitu pulang kita tidak sadar pakaian kita yang basah oleh keringat kita letakkan, itu dapat menjadi tempat tinggal nyamuk sehingga ia bisa berkembang biak di situ, sehingga
salah satunya juga tidak dianjurkan untuk menggantung pakaian basah ataupun apabila ada pakaian yang sudah kita pakai diletakkan di wadah yang tertutup sebelum kita cuci. Gimana nih buat Bapak Ibu perwira Pertamina semuanya melakukan pertolongan pertama terhadap penderita DBD? Yang pertama, pastikan tidak panik apabila kita menemukan keluarga kita atau diri kita mengalami demam tinggi. Yang pastikan pertama arahkan untuk bed rest apabila muncul demam sehari 2 hari. Lalu apabila jika perlu berikan obat penurun demam yang biasa diminum dan aman untuk lambung karena biasanya dapat timbul juga mual muntah. Apabila demam cukup tinggi berikan kompres hangat. Lalu banyak asupan intake cairan agar tidak terjadi shock tadi atau kekurangan cairan. Biasanya secara umum kita minum 1-2 liter per hari berdasarkan tubuh kita juga. Apabila BMI kita lebih besar, tubuh kita lebih besar, maka bisa lebih banyak lagi seperti 3-4 liter per hari. Nah, lalu apabila selama masa fase demam tadi lebih dari 3-4 hari dirasakan demam dengan istirahat, kompres dan obat penurun demam tidak memberikan perbaikan, maka segera dibawakan ke rumah sakit atau bahkan di hari pertama kedua apabila dirasakan demam cukup tinggi segera diperiksakan kadar trombositnya agar mengetahui apakah ini termasuk demam berdarah atau demam biasa. Apabila terjadi pada anak-anak, ingat apabila terjadi kejang maka jaga lidah agar tidak tergigit dengan hindari memberikan apapun, menyumpal mulutnya ataupun menaruh sesuatu di antara giginya, itu bahkan dapat menyebabkan tersedak atau henti napas. Yang bisa dilakukan hanya biarkan kejangnya terjadi, jika perlu miringkan badannya ke arah samping agar apabila terjadi muntah tidak terjadi masuknya kembali cairan yang muntah tadi ke dalam paru-paru, sehingga kalau kita miringkan air tersebut dapat keluar dengan lancar, seperti itu. Terima kasih. Mungkin secara materinya seperti itu untuk apa yang harus kita ketahui tentang demam berdarah, apa yang harus kita lakukan, bagaimana cara pencegahannya. Lebih kurang saya mohon maaf, mungkin saya kembalikan ke moderator untuk mungkin ada sesi tanya jawab ya. Terima kasih. Oke, terima kasih kembali Dr. Reski atas pemaparan materinya. Ternyata menarik sekali ya Bapak Ibu semuanya, kita mendapatkan banyak ilmu-ilmu baru nih terkait dengan demam berdarah. Oke, acara selanjutnya kita akan melakukan tanya jawab. Ini sudah ada yang bertanya nih Dok. Atau bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya silakan ya di kolom chat, lampirkan pertanyaannya. Oke, saya bacakan ya Dr. Reski. Ini ada pertanyaan dari Pak Siswanto. Mohon izin Dr. Reski, ada teman saya namanya Firdaus. Dia terkena DBD berbarengan dengan COVID. Apakah akan terdampak parah bagi pasien karena terpapar 2 penyakit sekaligus? Dan apakah ada dampak setelahnya post-COVID dan post-DBD? Itu Dok. Silakan Dok untuk dijawab pertanyaan dari Pak Siswanto Dok. Mohon maaf Dr. Reski sepertinya masih mute. Ya, oke. Terima kasih Mbak Namira dan Pak Siswanto atas pertanyaannya ya. Memang salah satu juga laporan yang dilaporkan oleh Dinas Kesehatan, baik itu di provinsi ataupun kota, pada masa-masa pandemi ini, yaitu adanya ketakutan pasien untuk berobat ke fasilitas kesehatan. Biasanya bahasanya kalau kita sering dengar itu takut di COVID kan. Sebenarnya untuk itu harus segera diperiksakan ya, karena tentunya kita takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti shock yang tadi kita jelaskan, bahkan di depannya kematian. Lalu untuk kejadian yang berbarengan, memang kalau memang dia terkena DBD sekaligus terkena COVID, apakah akan terdampak parah? Tentunya pasti dapat menjadi hal yang parah ya, baik itu perburukan secara sesak napasnya oleh karena COVID-nya tadi, dengan perburukan DBD-nya apabila fase kritisnya tidak ditangani dengan baik. Jadi apabila dia disertai dengan COVID yang memang menyerang saluran napas, lalu DBD-nya juga tidak berangsur dengan baik, masuk kekurangan cairan dan
fase shock, maka itu kejadiannya bisa jatuh ke keadaan yang lebih buruk. Nah, itu kondisinya memang harus segera ditindaklanjuti oleh tim medis ya, atau dalam artian profesional, yaitu seperti spesialis, agar terhindar daripada perburukan penyakit, karena kita ketahui juga COVID juga memiliki stase atau tingkatan keburukan gejala yang ada pada penyakit COVID. Nah, untuk dampaknya, ini ada dua nih pertanyaannya, dampak setelah post-COVID, bahkan tiga ya, dampak setelah post-COVID atau dampak post-DBD, atau dampak kedua-duanya. Nah, dampaknya itu tentunya dua hal yang berbeda ya. Untuk post-DBD sendiri, karena kita membahas DBD, sebenarnya dampaknya sih tidak begitu ada, karena memang mungkin waktu recovery-nya mungkin yang ditanya ya. Waktu recovery-nya bisa tergantung daripada tubuh seseorang, bisa 7-14 hari, di mana dia memang masih merasakan lemas, ataupun efek yang didapat oleh karena di saat masa istirahatnya atau bed rest-nya itu masih ada. Nah, tetapi berangsur dengan perbaikan daripada tubuhnya dan gizinya, biasanya efek-efek daripada DBD tersebut pun akan lambat laun akan hilang. Lalu untuk pertanyaannya juga mungkin saya sedikit informasi, apakah bisa setelah kena DBD bisa terkena lagi DBD? Ya itu bisa saja ya, karena memang walaupun terbentuknya imun oleh pasca terkenanya DBD, tetapi juga ada waktunya yang mana berbeda-beda, setiap orangnya dapat terjangkit kembali daripada penyakit DBD tersebut. Lalu untuk post-COVID mungkin ini juga menjadi sesuatu yang menarik ya, karena memang banyak juga kita mendapat dari medikal, kita mendapat informasi, kita juga menyocokkan dengan literatur-literatur yang ada, seperti istilah long COVID, yaitu di mana gejala COVID itu masih ada walaupun setelah diperiksa melakukan pemeriksaan NAT atau PCR sudah negatif. Nah, memang dari penjelasannya baik itu WHO atau beberapa literatur lainnya, itu bisa muncul yang namanya long COVID, ataupun gejala COVID yang masih muncul walaupun dia sudah dinyatakan negatif. Itu biasanya dapat berefek sampai paling lama 7 bulan secara literatur yang pernah saya baca. Mungkin seperti itu, semoga bisa memberikan kepuasan kepada Pak Siswanto ya atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih dokter untuk jawabannya. Jadi begitu ya Pak Siswanto ya, terkait pertanyaannya apakah akan berdampak parah ketika ada dua penyakit sekaligus, dan dampak post-COVID ataupun post-DBD itu seperti apa. Oke dokter, ini ada pertanyaan kedua ini dok, dari Pak Alferiadi. Selamat pagi dokter, saya Alferiadi, kantor SAM ke Kepri. Mau bertanya, 1, berapa persenkah dalam pengendalian nyamuk DBD dengan melakukan fogging, dan berapa lama selang waktunya yang efektif? Pertanyaan kedua, berapa lama masa inkubasi perkembangbiakan nyamuk DBD? Terima kasih. Silakan dokter. Ya, terima kasih Pak Alferiadi ya, dari SAM Kepri ya. Pertanyaannya bagus nih, berapa persenkah dalam pengendalian nyamuk DBD dengan melakukan fogging, dan berapa lama selang waktunya yang efektif? Tentunya pengendalian nyamuk oleh fogging itu sendiri sangat efektif ya, karena menjadi upaya kita juga dalam membunuh daripada nyamuk-nyamuknya. Tetapi perlu diingatkan juga, terkadang untuk pencapaian daripada fogging ini tidak sampai ke larvanya atau ke dalam jentik-jentiknya. Nah, jadi perlu juga tetap dilakukan seperti pengurasan atau 3M tadi, membersihkan atau menguras genangan-genangan air tertampung di tempat-tempat genangan air, itu perlu dilakukan. Selang waktu yang efektif secara ini sih, secara tumbuhnya nyamuk tersebut memang seminggu bisa, seminggu sampai 2 minggu, 7 hari sampai 14 hari, karena seperti yang tadi kita sudah jelaskan, secara siklus nyamuk itu sendiri bisa dapat
terjadi, dapat terbentuk hingga sampai 8 sampai 10 hari. Nah, jadi untuk efektifnya sih sebenarnya seminggu, tapi kalau memang tidak bisa lakukan seminggu, sebulan sekali bisa juga, tetapi dengan tetap melakukan 3M plus tadi. Nah, lalu untuk berapa lama masa inkubasi perkembangbiakan nyamuk DBD ini saya agak bingung nih, maksudnya masa inkubasi itu sendiri adalah masa di mana timbulnya gejala pada tubuh seseorang yang digigit nyamuk pembawa virus dengue. Nah, kalau memang masa inkubasinya seperti itu bisa 4 sampai 10 hari setelah nyamuk yang membawa virus dengue tersebut menggigit seseorang. Mungkin seperti itu, semoga bisa mencerahkan ya atas pertanyaan Pak Alferiadi. Terima kasih. Terima kasih Dr. Reski untuk jawabannya atas pertanyaan dari Pak Alferiadi. Ada lagi nggak nih Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan tema kita, demam berdarah? Oke, ada lagi nih dokter yang bertanya. Dr. Reski, halo. Mohon maaf. Ya, halo, ya, Oke. silakan. Oke, dokter ini ada pertanyaan nih. Ada 3, kita bacakan semuanya sekaligus atau mau satu-satu dok? Boleh. Gimana ininya Mbak Namira aja? Oke, kalau gitu kita bacakan pertanyaan selanjutnya dari Pak Andri Prasetyanto. Pernah ada yang menyampaikan bahwa gejala DBD dengan gejala tipes agak mirip. Kira-kira apakah ada perbedaan gejala DBD dengan tipes? Itu dok, pertanyaannya dok. Oke, izin saya langsung jawab atau mau dibacakan 3 pertanyaan? Mungkin ini karena kayaknya agak berkaitan, saya langsung aja ya dok ya. Boleh. Pertanyaan selanjutnya dari Pak Iskandar juga menanyakan, izin Dr. Reski, gejala awal suspek DBD ialah demam tinggi. Sejauh mana kita lihat secara fisik harus dibawa ke rumah sakit? Katanya begitu dok. Oke. Pak Andri, terima kasih atas pertanyaan Pak. Ini bagus juga ya, karena kita juga suka kebingungan nih, ini apakah gejala tipes atau gejala DBD dari ya ataupun gejala lainnya, karena pun demam itu hampir semua gejala infeksi ya, hampir semua gejala infeksi itu bisa muncul ya. Jadi perbedaan signifikannya untuk penyakit DBD atau demam berdarah itu biasanya demam tinggi yang disertai dengan nyeri-nyeri otot. Nah, karena dia lebih menyerang ke pembuluh darah, karena gigitan nyamuk ditularkan oleh nyamuk menggigit daripada pembuluh darah yang ada di pembuluh darah kapiler di kulit, sehingga efeknya itu bisa menyebabkan seperti nyeri-nyeri otot dan demam tinggi. Perbedaan yang jelas itu dengan tipes, yaitu demam tipes biasanya tidak terlalu tinggi, dan secara etiologi atau penyebab tipes itu sendiri penyebabnya adalah Salmonella typhi ataupun kuman yang terdapat dari makanan yang pada umumnya makanan yang tidak matang ya, ataupun makanan yang unhygiene atau hygiene-nya kurang. Itu biasanya demamnya tidak terlalu tinggi. Itu juga secara karakteristik infeksi, yaitu biasa infeksi virus biasanya lebih tinggi sifat demamnya dibandingkan infeksi bakteri. Sedangkan tipes tadi penyebabnya adalah kuman atau bakteri Salmonella typhi tadi. Dan karena tipes itu penularannya melalui makanan, biasa gejala yang ditimbulkan itu lebih spesifik atau lebih terkarakteristik oleh gejala-gejala saluran cerna seperti mual, muntah, tidak selera makan, atau mencret. Seperti itu kali Pak Andri, perbedaan gejala DBD dan tipes. Lalu untuk yang tadi dari Pak Iskandar ya, dari Bang Iskandar, untuk gejala awal suspek DBD ialah demam tinggi ya, sejauh mana yang kita lihat secara fisik harus dibawa ke rumah sakit. Nah, untuk demam tinggi ini sendiri seperti yang tadi dijelaskan butuh yang pertama jangan panik. Lalu kita lihat perjalanan penyakitnya selama 2-3 hari. Apabila dengan tirah baring bed rest ataupun dengan penurunan obat penurun demam tidak mengalami perbaikan, maka harus segera dibawa rumah sakit. Nah, lebih tepatnya sih secara amannya untuk demam tinggi tentunya
secara penanganan yang baik tetap harus ditangani di rumah sakit, terutama yang paling penting di saat kita menemui demam tinggi, pastikan trombositnya memang masih normal, karena biasa kalau kita ke rumah sakit, upaya yang pertama dilakukan adalah pemeriksaan darah. Di pemeriksaan darah itu salah satunya adalah trombosit. Nah, apabila trombositnya itu belum menurun, maka masih dikatakan cukup baik ya, masih bisa dilakukan di rumah ya. Tapi kadang pun penurunan trombosit ini secara perjalanannya juga baru bisa turun di 2-3 hari, walaupun dalam 1 hari pun bisa langsung drastis turun. Jadi secara fisik sih kalau tanda-tandanya jelas seperti yang tadi kita jelaskan, gejala-gejala seperti demam tinggi, sakit kepala, sakit praorbita atau di belakang mata, nyeri-nyeri otot, ini udah gejala khas DBD banget nih. Minimal kalau tidak diperiksa, kalau tidak mau ke rumah sakit, paling nggak diperiksa darah terlebih dahulu. Seperti itu. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Andri dan Bang Iskandar. Terima kasih. Oke. Terima kasih dokter untuk jawabannya. Ini dok, ada pertanyaan terakhir kali ya dok ya, dari Ibu Kaizah Azini. Beliau bertanya, selamat siang dok, saya Kaizah Azini, perawat FTW DPPU HN Nadiem Batam. Saya ingin bertanya dok, apakah ibu menyusui yang sedang terkena DBD masih bisa menyusui? Dan apakah bisa menelurkan ke bayi pada saat ibu menyusui? Terima kasih dokter. Ya, terima kasih. Ini Mbak Kaisah ya, lupa panggilannya nih. Mbak Kaisah, ya bagus ya pertanyaannya buat ibu-ibu ya. Yang pertama buat ibu-ibu menyusui yang terkena DBD, apakah masih bisa menyusui? Tentunya masih bisa ya menyusui ya, tetapi perlu diperhatikan juga buat mereka yang lagi sakit ataupun terserah itu mau DBD dan lain-lain, biasa sedang mengkonsumsi obat. Nah, kadang beberapa obat itu harus dikonsultasikan juga dengan dokter atau dokter kandungannya terkait dengan apakah tipe obatnya itu bisa masuk ke dalam air susu ibunya atau tidak, karena bukan DBD-nya yang ditakutin, tapi obatnya yang dapat masuk efek ke daripada air susu yang dikonsumsi oleh baby-nya. Lalu apakah bisa menularkan bayi pada saat ibu menyusui? Secara patofisiologinya atau perjalanan penyakitnya seperti yang dijelaskan tadi, virus dengue tersebut ditularkan melalui vektor nyamuk ya, penularan tetap oleh gigitan nyamuk, tidak melalui air susu ibu ke babynya ya. Jadi sebenarnya sih masih aman aja, cuma perlu diperhatikan dalam konsumsi obatnya tadi agar tidak menjadi efek ke babynya saat menerima air ASI-nya, seperti itu kan. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Aduh dokter, ini ada pertanyaan lagi nih. Kira-kira gimana, masih mau menerima pertanyaan kah dok? Ini satu lagi kali ya dok ya, karena terkait kayaknya ini banyak yang dipertanyakan nih bagi orang tua. Gini dok, jadi ada yang tanya nih dok dari Bu Syarifah Ainun. Salah satu gejala khas DBD adalah trombosit turun sehingga membuat penderita lemas. Yang ingin saya tanyakan, satu, apakah setiap trombosit turun langsung dibilang DBD? Yang kedua, tadi ada fase kritis. Apakah fase kritis pada anak-anak? Kok sangat debar jantung mendengarnya? Sebagai orang tua, apa yang harus kita lakukan? Begitu dokter. Ini biasa pasti dialami sama orang tua ya dokter ya. Ya betul. Nah, terima kasih pertanyaannya ya dari Kak Sarifah Ainun ya. Yang pertama nih tentang apakah setiap trombosit turun langsung dibilang DBD. Nah, itu tentunya disesuaikan dulu dengan karakteristiknya ya. Karena secara penilaian yaitu trombosit turun itu kita sebut dengan trombositopeni, menjadi salah satu tanda ataupun gejala khas pada DBD. Lalu dicocokkan dulu apakah dibilang DBD, ya kita cocokkan dengan gejala yang ada seperti dia punya demam tinggi atau tidak gejala-gejalanya. Nah, apabila tidak, terkadang nih masih membingungkan juga nih, ini apakah DBD atau tidak. Nah, ada satu pemeriksaan khusus untuk menilai daripada spesifik daripada antigen yang muncul oleh si virus tersebut, atau pemeriksaan NS1. Jadi
biasa tuh kalau memang seorang dokter atau dokter spesialis atau tim medis di rumah sakit apabila trombositnya turun tetapi masih belum khas gejalanya, maka akan menuju ke pemeriksaan yang spesifik, yaitu pemeriksaan untuk mengetahui apakah itu antigen si virus dengue atau tidak. Nah, apabila itu sudah positif, baru dia menegakkan diagnosa penyakit tersebut, baru DBD. Apabila tidak, ya mungkin itu banyak juga sih beberapa penyakit yang dapat menyebabkan trombositopenia atau penurunan trombosit tadi. Lalu untuk fase kritis, ya ini nih yang memang bikin takut ya, karena pastinya nggak memang sangat mendebarkan ya buat orang tua apabila anak demam tinggi ya, nggak cuma DBD aja, demam tinggi juga salah satu. Untuk anak yang masih di bawah 5 tahun juga yang paling kita takutin adalah bisa munculnya step atau yang biasa kita sebut kejang demam ya. Jadi memang yang harus kita lakukan yang pertama tetap menurunkan demamnya, baik dengan obat penurun demam ataupun kompres agar segera diturunkan demamnya. Nah, yang kedua, apabila tidak dapat turun demamnya ataupun memang merasa yang tadi saya bilang awalnya, yaitu jangan panik. Kedua, apabila tidak turun demamnya, segera dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pengobatan lebih advance lah, lebih lanjut. Karena yang paling pasti yang kita takutin cairan yang kurang terhadap tubuh seseorang. Cairan tubuh seseorang apabila kurang pada fase tertentu dapat menyebabkan shock yang dapat menyebabkan kematian. Seperti itu sih kali jawabannya. Semoga bisa menjawab. Terima kasih. Oke, terima kasih dokter atas jawabannya. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah bertanya ya. Wah, antusiasnya besar sekali nih dok terkait dengan demam berdarah ini karena masih sering kita jumpai ya dok ya, kasusnya di mana-mana ya dok. Oke, karena waktunya juga sepertinya sudah menunjukkan pukul 11:12, izinkan saya untuk menyimpulkan ya dok apa yang sudah kita dapat dalam Bisa Rehat minggu ini. Boleh. Oke, jadi Bapak Ibu tadi kita sudah mendengarkan materi serta ada tanya jawab dengan Dr. Reski terkait dengan demam berdarah. Ternyata demam berdarah itu merupakan disebabkan oleh virus dengue yang dibawa oleh nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus gitu. Jadi tadi ada gejala-gejala khasnya yang seperti Dr. Reski sampaikan, seperti sakit perut yang parah, muntah terus-menerus, sakit perut, muntah, ada sakit nyeri otot, sakit di belakang mata, kelenjar bengkak, ada ruam-ruam gitu. Dan jika tidak kunjung membaik, bisa menuju perparahan dan itu membutuhkan bantuan tenaga kesehatan yang sebaiknya rumah sakit. Juga tadi ada paparan mengenai pencegahan DBD ya, 3M+ yang bisa kita lakukan nih sehari-hari. Mungkin kita masih terbiasa mendengarkan ada pakaian yang tergantung atau ada genangan-genangan yang kita biarkan. Nah, itu kan menjadi salah satu sumber untuk penyakit DBD. Berarti kita udah mulai bisa memperhatikan nih apa yang bisa kita lakukan supaya DBD ini tidak menghampiri kita. Lalu ada pertolongan pertamanya. Kalau tadi yang di-highlight dari Dr. Reski adalah ketika ada gejala-gejala DBD, jangan panik gitu ya dok ya. Jangan panik dulu, lalu ya kita lihat dulu bantu redakan gejalanya. Jika tidak kunjung mereda, segera dibawa ke rumah sakit untuk pertolongan yang lebih advance lagi. Gitu ya dokter ya. Oke. Ya, betul. Terima kasih dokter. Karena sesi kita mau berakhir, sebelum sesi ini berakhir, kita foto bersama dulu yuk Bapak Ibu sekalian. Mohon untuk buka kameranya ya, Bapak Ibu sekalian. Wah, ganteng-ganteng, cantik-cantik Bapak Ibu ini semuanya. Terima kasih. Oke, saya tunggu beberapa detik lagi ya untuk membuka kameranya. Untuk kita foto bersama. Ini alhamdulillah ya Mbak Namira ya, peserta kita sampai saat ini konsisten masih 64 peserta nih. Terima kasih buat Bapak Ibu semua yang bisa bergabung. Mungkin kita juga mengingatkan kali Mbak ya, ini ada kegiatan, ini ada rangkaian kegiatan mingguan kita ya, FT Talk ya.
kepada Bapak Ibu Perwira Pertamina terkait dengan edukasi tentang kesehatan. Jadi di link absen juga yang sudah diisi ada juga mungkin bisa diisi adalah topik apa nih yang mau dibahas untuk tim kami Medical Sembagut bisa memberikan edukasi yang baik kepada Bapak Ibu Perwira Pertamina semuanya. Iya, benar. Silahkan ya Bapak Ibu sampaikan apa-apa aja kira-kira ada saran untuk kami supaya kita sama-sama belajar nih melalui webinar Bisa Rehat ini. Oke Bapak Ibu, sudah semuanya nih yang buka kamera? Sudah sepertinya nih. Udah ya, kalau gitu yuk siap-siap foto. Dokter Reski, Ya, kita dihitung tolong aja. ya dok ya. Oke. Ya. Kita foto ya, Bapak Ibu. 1, 2, 3. Sekali lagi Oke. kali ya. Sekali lagi boleh ya. Aku kali macam lagi ini. Gaya bebas dong. Jempolnya ke atau apanya gitu ya. 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu semuanya atas partisipasinya, mau bertanya aktif di webinar Bisa Rehat kita minggu ini. Oh ya, sebagai pengingat juga nih Bapak Ibu, saat ini kantor unit Medan sedang melakukan vaksinasi booster. Jadi bagi Bapak Ibu daerah kantor unit Medan, silahkan yang belum vaksin booster langsung datang ke gedung aula kita ya dokter ya? Ya, betul sekali. Sorry. Mungkin perlu diingatkan juga kali ya, Mbak Namira ya, ini vaksinasi booster kita di hari kedua buat seluruh pekerja dan mitra kerja mungkin di regional di kantor unit DPP Kuala Namu dan Fuel Terminal Medan Group yang belum melaksanakan vaksinasi booster bisa datang sampai pukul 3 hari ini, tetapi perlu diingatkan juga ini merupakan vaksinasi booster yang program pemerintah dalam artian untuk yang vaksinasi primernya vaksin jenis Sinovac, AstraZeneca ataupun Pfizer. Buat Bapak Ibu yang masih yang vaksin primernya adalah Sinovac atau VGR, itu nanti bakal kita lakukan kegiatan vaksinasi booster di hari khusus nantinya seperti itu. Oke, begitu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi mari kita sama-sama booster bagi yang belum dan sesuai dengan ketersediaan vaksin yang ada. Oh iya, saya juga ingin ini nih berpesan di sini nggak apa-apa ya. Jadi terkhusus untuk Bapak Ibu pekerja Pertamina Patraniaga, saya ingin mengingatkan bagi yang belum mengisi survei stress management, kita tolong diisi ya, gitu. Nanti itu tujuannya adalah salah satunya untuk program kedepannya terkait dengan stress management. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mengisi, silakan mengisi ya. Untuk khususnya para pekerja, ada linknya ada di grup komunikasi gitu. Baik, kalau begitu kita udah foto, kita udah tadi mendengarkan materi dan ada info terakhir dari Dr. Reski. Kalau gitu, saya izin untuk pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Reski udah menyampaikan materi yang sangat menarik sekali terkait dengan DBD serta terima kasih juga kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi aktif dalam webinar kita kali ini. Sampai jumpa di Healthy Talk minggu depan ya, di hari Rabu juga dengan tema yang nanti akan di-share di grup itu. Kami tunggu ya untuk nanti untuk join di minggu depan dan minggu ke depan-depannya lagi. Oke, terima kasih sekali lagi. Kalau gitu saya izin untuk pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitasnya kembali. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Dokter. Terima kasih Dokter. Salam, izin pamit. Iya. Terima kasih Dokter Rizky, Dokter Namira, semuanya terima kasih. Terima kasih.